Ikhwat iman, ikhwan filah jamaah salat maghrib, silaturahim dan thalabul ilmi Masjid At-Taubah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah karena selepas Ramadan kita kembali berbuka, tidak saum, kembali suci, bersih dari dosa dan kesalahan, kemudian kembali meraih kemenangan. Ada dua macam kemenangan yang diraih oleh manusia. Yang pertama adalah kemenangan yang hakiki, kemenangan yang sejati, kemenangan yang asli, kemenangan yang abadi. Kemenangan ini hanya didapat pertama dengan ibadah, dan yang kedua dengan taat. Jadi tanpa ibadah, tanpa taat tidak mungkin kita mendapatkan kemenangan yang hakiki. Jadi kalau di bulan Ramadan kita saum, di bulan Ramadan kita tadarus, di bulan Ramadan kita mengikuti kajian, kemudian infak, sedekah, zakat, kemudian iktikaf, insyaallah kita akan mendapatkan kemenangan yang hakiki, kemenangan yang sejati, kemenangan yang asli, kemenangan yang abadi. Yang kedua ada kemenangan yang batili, kemenangan yang palsu, kemenangan yang semu, kemenangan yang penuh dengan tipu-tipu. Yaitu kemenangan yang didapat dengan maksiat. Kemenangan yang didapat dengan melanggar aturan Allah dan Rasulnya, menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Di antaranya adalah kemenangan yang didapat dengan melakukan kecurangan, kemenangan yang didapat dengan melakukan kezaliman, kemenangan yang didapat dengan melakukan kejahatan. Maka tema kita pada malam ini adalah kecurangan yang dimenangkan. Jadi ada orang yang meraih kemenangan dengan melakukan kecurangan. Nah, kecurangan yang dimenangkan adalah ketidakjujuran lisan, kemudian ketidaklurusan hati, dan ketidakadilan hukum. Jadi kemenangan yang didapat dengan melakukan ketidakjujuran, melakukan ketidaktulusan hati, dan melakukan ketidakadilan hukum. Itulah kecurangan yang dimenangkan. Dan ini terjadi dengan izin Allah. Ini terjadi dengan kuasa Allah. Allah tahu, Allah tidak lalai. Allah selalu mengawasi dan mengawasi. Kemudian kecurangan yang dimenangkan adalah kebohongan atau kadzib, penipuan atau ghosh, khida, dan perilaku korup, gulul, atau atas hak orang lain. Jadi kecurangan yang dimenangkan itu dasarnya pertama al-kadzib, kebohongan. Yang kedua apa? Al-ghosh, dengan cara menipu. Dan yang ketiga adalah al-gulul, dengan cara korup, yaitu mengambil atau mengurangi hak orang lain. Dalam Islam ada nih, ada gulul, ada kadzib, ada khida, ada ghosh. Jadi kalau kemenangan didapat dengan 4 cara itu,
maka kemenangan itu sejatinya adalah sebuah kecurangan. Ya. Dan kecurangan yang dimenangkan terjadi pada generasi yang disebut Ruwaibidah. Ya. Yang oleh siapa? Ibnu Majah. Ya. Itu disebut sebagai syiddatuz zaman, kerasnya zaman. Terjadinya di zaman Ruwaibidah. Jadi ini bagian daripada takdir Allah. Takdir yang buruk, bukan takdir yang baik. Ya, harusnya umat Islam itu kalau dia beriman, beramal soleh, dapat takdir yang baik. Tapi ternyata dapat takdir yang buruk. Berarti keimanannya dipertanyakan, kesolehannya dipertanyakan. Tandanya pada zaman itu ada yang namanya Ruwaibidah. Ya. Dan ini disabdakan oleh Rasulullah SAW, sayati ala nasi ya sanawat ya khida'at. Ya. Jadi bakal datang kepada manusia tahun-tahun yang namanya tipu daya. Ya. Tahun-tahun yang penuh dengan kebohongan dan kedustaan. Ini Rasul ya. Dia mengatakan itu dibimbing dengan wahyu, bukan dengan nafsu. Ya. Jadi tahun-tahun, bukan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, mungkin lebih daripada itu. Dan tahun-tahun itu penuh dengan kebohongan. Tahun-tahun itu penuh dengan tipu daya. Apa? Ya, tandanya. Ya. Yusaddiqu fiha kadzib. Orang yang bohong dianggap benar. Ya. Ya. Jadi kebohongan dianggap kebenaran itu. Ya, kebohongan dianggap kejujuran. Wa yukadzibu fiha as-sadiq. Ya. Sementara ya, orang yang jujur, orang yang benar didustakan, dianggap bohong. Ya. Ya. Sekarang terjadi nggak ya? Iya. Kemudian apa lagi? Wa yuta'man fiha al-kha'in. Di zaman itu para pengkhianat ya dianggap sebagai orang yang amanah ya. Sementara wa yukhawwanu fiha al-amin. Orang yang amanah dianggap khianat ya. Jadi pahlawan dianggap penjahat, penjahat dianggap pahlawan. Ya. Orang yang benar dianggap salah, orang yang salah dianggap benar. Kemudian wayantiku fiha ar-Ruwaibidah, yang berbicara waktu itu, yang vokal waktu itu bernama Ruwaibidah. Kila Rasul ditanya, wa mar Ruwaibidah ya Rasul, apa itu Ruwaibidah? Kata Rasul, ar-rajul ya atafih fi amril amah. Ya. Orang yang bodoh mengurusi perkara umum. Orang bodoh mengurusi perkara besar. Ya. Ya. Ini zaman al-khida'at. Terjadinya bukan 1 bulan, bukan 2 bulan, bukan 1 tahun, bisa bertahun-tahun. Tergantung umat Islam menyikapinya. Ya. Kalau menyikapinya serius, ya mungkin tidak sampai 2-3 tahun. Ya. Tapi kalau kemudian diabaikan, dilalaikan, dibiarkan, bisa saja ya puluhan tahun. Nauzubillahi min dzalik. Ini hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian kecurangan yang dimenangkan adalah kemenangan yang mengunggulkan pemimpin yang kekanak-kanakan. Jadi pemimpinnya tuh belum cukup umur, belum balik, belum dewasa, ya. Masih kekanak-kanakan. Kemudian dan pemimpin yang bodoh, yang diunggulkan, yang dibenangkan itu adalah pemimpin yang bodoh, pemimpin yang belum cukup umur atau belum dewasa. Sudah terjadi belum tuh? Sudah. Ya. Hati-hati, bisa jadi bukan 1-2 tahun, bisa bertahun-tahun itu. Ya. Dan dalam hadis riwayat Ibnu Hibban dan Tabrani disebutkan, ta'awwadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min imaratis sufaha. Rasul berlindung kepada Allah dari pemerintahan orang-orang yang bodoh.
Dari pemimpin yang di atas sampai pemimpin yang di bawah, semuanya sufaha, ya, orang-orang bodoh. Bukan juhala, ya, tapi sufaha. Ya. Sufaha itu, ya, lebih bahaya daripada juhala. Kalau juhala tidak berilmu, tapi bisa jadi sufaha itu berilmu, tapi ilmunya tidak diamalkan, ya, tidak konsisten dengan ilmunya, ya. Rasul berlindung jangan sampai umat Islam mengalami pemerintahan di mana yang memerintahnya adalah as-sufaha, orang-orang yang safih, ya, orang-orang yang bodoh, ya, di atas bodoh. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Dan dalam riwayat lain disebutkan para salafus sholih sering mengulang-ulang doa ini, ya. Jadi para ulama, ya, ulama salaf tapi yang sholih, dia selalu mengulang-ulang doa ini, memohon kepada Allah dengan doa Allahumma inni a'udzubika min imarati sibyan wasufaha, ya. Jadi ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu pertama dari pemerintahan, ya, anak-anak, pemerintahan yang pemimpinnya kekanak-kanakan, ya, wasufaha, dan berlindung dari pemimpin yang bodoh, ya. Ini itu ulama salaf selalu berdoa seperti itu, ya. Kemudian kecurangan yang dimenangkan adalah kemenangan yang diancam dengan neraka wel. Hati-hati, ya. Jadi Allah tidak diam, ya. Siapa saja yang melakukan kecurangan kemudian tidak bertobat, kemudian mati dalam melakukan kecurangan, maka akan dimasukkan ke dalam neraka wel. Dalam tafsir Ibnu Katsir, neraka itu wadin fi jahannam, sebuah lembah yang ada di dalam neraka jahanam. Jadi neraka itu makin bawah itu makin panas, ya, makin panas, ya. Jadi orang yang melakukan kecurangan itu akan dimasukkan ke dalam neraka wel. Itu ada dalam surat Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin. Dan neraka wel, celaka, binasa, masuk neraka siapa saja yang melakukan kecurangan, ya. Baik kecurangan dalam berbisnis, ya, maupun kecurangan dalam berpolitik, ya, itu diancam dengan neraka wel. Karena sejatinya orang yang melakukan kecurangan dalam hal apa saja itu dianggap sebagai orang yang tidak meyakini hari kebangkitan, tidak percaya dengan hari kiamat. Kalau dia percaya dengan hari kiamat, setelah mati akan dibangkitkan, dia akan tidak akan melakukan kecurangan. Makanya Allah bertanya, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Apakah dia melakukan kecurangan itu karena tidak yakin bahwa mereka itu akan dibangkitkan setelah matinya? Liyaumin adzim, pada hari raya yang tidak akan beda harinya, ya, sama semuanya, ya. Mau Persis, Muhammadiyah, NU, pemerintah, Al-Irsal, semuanya sama harinya tuh, ya. Apa itu? Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Pada hari di mana manusia berdiri tegak di hadapan Allah SWT untuk mempertanggungjawabkan apa yang pernah dilakukannya waktu hidupnya di dunia. Kemudian kecurangan yang dimenangkan adalah kemenangan yang didukung oleh pemimpin, ya, yang didukung oleh penguasa yang korup, yang menyalahgunakan jabatan dan kekuasaannya untuk menipu rakyat, yaitu kemenangan orang yang diharamkan masuk surga, ya. Jadi orang yang curang itu dimasukkan ke neraka, diancam dengan neraka wel, dalam waktu yang sama diharamkan masuk surga, ya. Walaupun dia orang Islam, ya nggak bakal masuk surga. Walaupun dia umat Nabi Muhammad SAW, ya, karena kata Rasul, semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Ya. Sahabat yang nanya tuh, ya Rasul, emang ada yang tidak mau? Kata Rasul, siapa yang taat kepadaku pasti masuk surga. Siapa yang maksiat kepadaku pasti masuk neraka. Dia yang tidak mau masuk surga. Ya. Dan ini disebutkan lewat sabda Nabi Muhammad SAW, ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan
Tidaklah seorang hamba yang diamanahi oleh Allah, dikasih kepercayaan oleh Allah untuk memimpin rakyatnya, dikasih jabatan, dikasih kekuasaan, itu amanah dari Allah. Yamutu yauma yamut wa huwa ghashun li ra'iyatihi. Dia mati dan ketika matinya sedang menipu rakyatnya. Sedang membohongi rakyatnya, sedang melakukan kecurangan, kemudian tidak bertobat dari kecurangan itu. Maka illa haramallahu alaihi jannah, kecuali Allah haramkan buat dia yang namanya surga. Tidak akan bisa masuk surga orang yang melakukan kecurangan, baik dalam berbisnis, menakar, menimbang, ya, atau menghitung dan sebagainya, dan termasuk kecurangan dalam siasat, dalam berpolitik. Ya. Kemudian ada sabda Nabi SAW yang lainnya, manista'malna minkum ala amalin ya fakatamna ya mihyatan fama fauqahu. Barang siapa dari kalian yang aku angkat atas suatu amal, kemudian dia menyembunyikan dari kami meskipun sebuah jarum atas sesuatu yang lebih kecil daripada itu, ya. Kalau jarum berapa sih harganya, ya? Sekarang ada yang korupsi satu orang 271 triliun itu. Kalau dibelikan kapal pesiar mewah berapa buah tuh, ya? Kalau dimasukkan ke kontainer itu uang ratusan ribu, berapa kontainer tuh? 271 triliun, bayangkan. Jangankan sebanyak itu, ada yang oleh Allah dikasih amanah memegang jabatan, dia korupsi hanya sebuah jarum, ya, jarum yang dikorupsinya, atau di atas itu, ya, apalagi sampai triliunan. Karena gululan, maka dia termasuk orang yang gulul, orang yang korup, melakukan korupsi. Ya'ti bihi, maka dia akan datang menghadap Allah membawa yang dikorupnya itu yaumul kiamah, pada hari kiamat. Bayangkan 271 triliun, dibelikan rumah, dibelikan mobil, dibelikan apa gitu, ya, dibelikan kapal pesiar. Hari kiamat dibawa semuanya, kira-kira bawanya gimana tuh? Waktu itu nggak ada kuli itu, sekarang bisa, ya, nyuruh kuli, nyuruh buruh. Nanti dibawa sendiri itu kontainer, rumahnya, mobilnya, ya, kapal pesiarnya dibawa itu, ya. Na'udzubillah. Itu namanya gulul, ya. Jadi kecurangan itu bisa dengan cara kadzib, membohongi, bisa dengan cara khidza, ya, atau ghosh, ya, menipu, bisa juga dengan cara gulul, korup, melakukan korupsi, mengambil hak orang lain. Ya kan, korupsi itu hak orang lain itu, ya, milik rakyat, diambil oleh pejabat itu. Ya kalau dulu editansi itu 1M 5M itu gede banget. Sekarang mah 1M 5M kecil banget itu, ya, itu. Kemudian kecurangan yang dimenangkan adalah makar dan tipu daya orang yang tidak diukui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Ya. Tidak akan diakui itu. Jadi semua umatku akan masuk surga. Dia tidak diakui sebagai umatnya, nggak bakal masuk surga itu. Ya. Siapa? Ya, orang yang melakukan makar dan tipu daya, orang yang melakukan kecurangan. Ya. Laisa minna, kata Rasul, dia bukan umat kami. Man gosyana falaisa minna, kata Rasul. Siapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami. Wal makru wal khida finar, orang yang melakukan makar, rencana jahat dan melakukan penipuan, tempatnya di neraka. Ini hadisnya riwayat Ibnu Hibban, disahihkan oleh Syekh Albani. Kemudian kecurangan yang dimenangkan adalah kemenangan secara hukum sebagai hasil suap. Itu namanya riswah. Jadi ada yang disuap, makanya dia menang. Kalau tidak ada yang disuap, nggak bakal menang gitu. Sekarang ada yang disuap nggak? Ada. Ya. Semua yang bisa mendukung kemenangan, semua yang bisa mengarahkan kepada kemenangan, itu disuap semuanya tuh. Disuap. Ya. Kalau yang disuap itu bayi, ya. Ini orangnya udah gede disuap lagi. Ya. Gitu. Makanya orang yang melakukan kecurangan dengan cara menyuap itu akan dilaknat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini Abdullah bin Amr
radhiyallahu anhu pernah berkata, la'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtasi. Rasul melaknat baik yang menyuap maupun yang disuap. Yang nyuapnya masuk neraka, yang disuapnya juga masuk neraka. Jadi banyak itu orang yang meraih kemenangan dengan cara curang, itu yang menyuap dan yang disuapnya semuanya itu dimasukkan ke dalam neraka. Padahal selepas Ramadan kita berdoa, ya sebagian saudara kita dengan doa minal aidin wal faizin, di samping taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amal kita diterima oleh Allah SWT, sehingga bukan hanya kembali berbuka tapi kembali suci dan kemudian meraih kemenangan, ya. Tapi bukan kemenangan yang sejati, hakiki dan abadi, tapi kemenangan yang palsu, ya, yang semu, yang abu-abu. Apa itu menyuap? Menyuap itu disebutkan mayu'tihi asyakhsu lil hakim aw ghairihi liyahkumalahu aw yahmilahu ala ma yurid, katanya. Ini tolong dicatat ya. Apa itu menyuap? Sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada hakim atau kepada yang lainnya, mungkin kepada jaksa, kepada pengacara, atau juga kepada polisi dan lain sebagainya, ya. Apa itu? Ini jelaskan agar hakim memenangkannya atau agar hakim itu mengarahkan hukum sesuai dengan yang diinginkan pemberi suap itu. Ya. Terjadi nggak seperti ini? Terjadi. Ya, itu namanya rashwah. Ar-rashi wal murtasi finar, kata Rasul. Yang nyuap dan yang disuap semuanya dimasukkan ke dalam neraka. Neraka itu termasuk fitnah, termasuk ujian, termasuk juga cobaan. Ya, ada orang yang dicoba dengan harta, ada orang yang dicoba dengan tahta, ada orang yang dicoba dengan wanita, ya. Ada orang yang dicoba dengan anak, ada orang yang dicoba dengan istri, ada juga orang yang dicoba dengan api. Ya. Yang dicoba bukan dengan api, semuanya masih bisa sabar. Ya, diuji dengan penyakit masih bisa sabar. Tapi kalau diuji dengan neraka dalam Al-Quran, tidak ada seorang pun yang bisa sabar itu. Ya. Hati-hati itu. Ancamannya neraka kalau menyuap dan disuap. Apalagi yang dimaksud dengan menyuap? Ma yu'ti li ibtal haqqin aw li ihqaqi batil. Ya. Yang dikatakan menyuap itu adalah memberikan sesuatu untuk apa? Untuk membatalkan kebenaran. Ya. Jadi yang benar itu dibatalkan. Ya. Sedangkan auli ihqaqi batil, ya, yang batil dibenarkan. Ya. Jadi yang batil dianggap hak, yang hak dianggap batil. Itu dampak daripada menyuap. Ya. Dan ini terjadi bukan hanya sekarang. Ya. Dulu terjadi seperti ini. Ya. Inilah ya makna daripada kecurangan yang dimenangkan. Kita ingin menangnya itu menang yang sejati, menang yang hakiki, menang yang abadi. Menang yang hakiki, sejati dan abadi serta asli, menang lewat kejujuran, menang lewat keikhlasan, ya. Menang ya lewat ibadah dan taat kepada Allah SWT. Makanya puncak kemenangan itu ketika kita menjadi ashabul jannah, penghuni surga. Allah bertanya, la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Sama enggak penghuni neraka dengan penghuni surga? Enggak sama. Ashabul jannah humul faizun. Penghuni surga mereka itulah yang meraih kemenangan. Minal aidin wal faizin. Ya. Wallahu a'lam. Ya, silakan ada yang ingin ditanyakan sampai sini?